warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kalian yang sedang persiapan menghadapi UTBK SBMPTN 2022. Bersama dengan Kak Ridwan. Kali ini kita akan membahas 4 soal masuk PTN di bab momentum dan impuls. Bagian yang pertama. Yuk langsung aja kita ke soalnya. Soal yang pertama ini ada soal UTBK tahun 2019. Grafik berikut menyatakan hubungan gaya yang bekerja pada sebuah balok bermassa 7,5 kg terhadap waktu. Gaya sebagai fungsi waktu ya. Gaya sebagai fungsi waktu. Oke. Balok bergerak dengan kecepatan awal 11 meter per second. Dikenai gaya mula-mula 4 Newton. Jika diketahui kelajuan akhirnya 19 meter per second, berapa nilai gaya maksimumnya? Berapa Newton? Jadi di sini kita disajikan grafik hubungan antara gaya dengan waktu. Di sini ada gaya mula-mula nih 4. Yang ditanya itu ini, gaya maksimumnya ini berapa? Oke. Nah, kita tahu, kalian juga paham bahwa ada hubungan antara rumus impuls dengan perubahan momentum ya. Jadi kalau dirumuskan itu impuls gitu. Itu sama dengan perubahan momentum. Oke. Rumusnya apa? Impuls itu simbolnya I ya. Ini rumusnya itu F dikali delta T. Oke, kemudian perubahan momentum. Momentum itu rumusnya massa kali kecepatan. Berarti ada perubahan di sini mvt dikurang mv0. Karena di sini tadi ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir. Nah, kalau massa kali kecepatan baik dikali dengan kecepatan awal ataupun dikali dengan kecepatan akhir ada angkanya semua. Nah, yang belum ada tuh yang bagian di sini, di bagian impuls. Oke. Nah, kalian harus pahami nih bahwa ketika ada grafik hubungan antara gaya dengan waktu ya. Kalau mencari impuls itu yang simbolnya I itu sama aja kita mencari luas gambar. Nah, luas gambar di bawah garis grafiknya itu ya. Di bawah garis grafiknya. Yang mana tuh? Nah, kalau kita gambar berarti gini. Kata gambarin berarti ini gini ya. Berarti kan grafiknya ini garisnya, yang merah ini kan. Oke. Nah, sekarang yang di bawahnya yang mana? Nah, berarti yang di bawahnya itu yang ini. Oh, pakai merah lagi boleh. Berarti ini kakak bagi 2 bangunnya ya. Jadi kakak bagi 2 bangunnya. Yang pertama yang ini nih. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua nih. Oke. Jadi ada 2 bangun tuh. Jadi kalau kakak arsir berarti yang pertama tuh yang ini. Ini berarti gambar apa? Bangun trapesium. Kemudian yang kedua juga sama ya, trapesium juga, cuma lebih besar trapesium. Jadi kedua-duanya trapesium. Jadi mencari impulsnya kita mencari luas bangun yang pertama dengan bangun yang kedua. Jadi kalau ini coba kita tuliskan di sini jadinya, maka gaya kali waktu ini yang disebut impuls itu berarti ini sama dengan, berarti ini luas 1 ditambah luas 2 gitu. Bangun kedua itu sama dengan mvt min mv0. Oke, sekarang kita masukin luas L1 nya. Berarti kan dia bentuknya apa? Trapesium ya. Trapesium rumusnya apa? Setengah kali jumlah sisi sejajarnya. Nah, jumlah sisi sejajarnya yang mana tuh? Sisi sejajarnya berarti di sini 4 ditambah yang sejajarnya lagi dengan 4 itu apa? Fm ya. Oke, dikali tingginya 2 nih. Sini tingginya 2 nih. Oke, tingginya 2. Oke, ditambah sekarang bangun yang kedua juga trapesium cuma lebih gede. Sama setengah dikali jumlah sisi sejajarnya.
Si sejajaran berarti ini berapa nih, dari 2 ke 10 ini berapa nih? Berarti dia 10 kurang 2 berarti 8. 8 yang panjangnya, kemudian yang pendeknya ditambah berapa nih? Dari sini nih 2 ke 6 jadi 4 ya. Kemudian dikali tingginya itu Fm. Oke. Kemudian ini kakak sederhana ini masanya kakak keluarin ya. Masanya kakak keluarin ini M dalam kurungnya VT min V0. Oke, sekarang coba kita sederhanain angkanya nih. Setengah dari 2 1 berarti ini tinggal di sini tinggal 4 ditambah Fm. Fm itu maksudnya gaya maksimumnya, ditambah yang di sini 8 tambah 4 12, setengahnya berarti 6 Fm. Oke, sama dengan ini M VT dalam kurung dikurang V0. Kita masukin angkanya. Oh, sederhanain dulu, ini ada Fm sama 6 Fm. Berarti ini jadinya 4 ditambah 7 Fm ya. Sama dengan kita tulis lagi VT min V0. Nah, baru sekarang kita masukin angkanya. 4 ditambah ini yang kita tanya 7 Fm. Fm nanti kita tanya tuh. Kita cari masanya berapa? Masanya 7,5. 7,5, kecepatan akhirnya 19, kecepatan awalnya 11. Berarti ini 4 ditambah 7 Fm sama dengan 7,5 dikali 8. Kita sederhanain lagi, 4 ditambah 7 Fm sama dengan, berarti 7,5 kali 8 itu 60 ya, 60 nih. Berarti 7 Fm itu sama dengan 60 dikurang 4 berarti 56. Berarti Fm nya sama dengan 56 dibagi 7, hasilnya berapa? 8 Newton gitu ya. Jadi kita dapat jawaban nomor 1 itu yang A. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini ada soal UTBK tahun 2019. Sebuah benda A, masanya MA, bergerak sepanjang sumbu X positif dengan laju konstan. Benda tersebut menungguk benda B yang bermasa MB yang diam. Selama tumbukan, gaya interaksi yang dialami benda B ditunjukkan dalam gambar. Jika laju benda A setelah tumbukan itu adalah VA, berarti VA aksen itu katanya VA. Pertanyaannya, laju benda A mula-mulanya berapa? Jadi ini yang ditanya itu V0A. Berarti kecepatan awal untuk benda A. Oke, ini masih kita gunakan rumus hubungan tadi impuls dengan perubahan momentum. Kita tulis lagi di sini ya. Berarti I sama dengan delta P. Nah, impuls sama dengan perubahan momentum. Nah, sekarang kita disajikan lagi nih grafik gaya, hubungan gaya sama waktu. Berarti nyari impulsnya, tadi nyari apa? Nyari luas gambar di bawah garisnya. Berarti gambarnya ini sekarang bangunnya bangun apa nih? Garis di bawah, bangun di bawah garisnya ini bentuknya segitiga. Berarti nyari luas segitiga ya. Kita tulis setengah dikali alas, alasnya itu delta T0 nih, delta T0. Kemudian tingginya berapa? Tingginya si F0 nih. Oke, sama dengan, berarti ini MV2, nah gitu boleh ya. MV2 itu maksudnya kecepatan benda A setelah tumbukannya, atau kita ganti gini aja ya. Berarti kita ganti gini aja. Berarti ini VA aksen gitu ya, dikurang MV0A. Nah, gitu ya, gitu aja ya. Nah, sekarang coba kita sederhanain. Kita nanti ditanyanya itu V0A nya nih. Oke, sekarang kita sederhanain dulu. Berarti ini jadinya F0 dikali delta T0 dibagi 2. Ya, nulisnya sama aja kayak gitu. Kemudian ini M, kemudian massa benda A setelah tumbukan apa? VA dia. VA dikurang M kali V0A. Nah, M V0A nya kita pindah ke sini biar positif nih. M
V0A sama dengan berarti M VA dikurang dengan F0 dikali delta T0 dibagi 2. Oke, karena kita mencari F0-nya aja, nggak ada M-nya, berarti semua ruas kita bagi M. Yang ini kita bagi M jadinya tinggal V0A. Yang ini kita bagi M jadinya VA. Yang ini kita bagi M, nah kita bagi M berarti M-nya taruh di bawah sini. Berarti yang atas tetap F0 kali delta T0. Nah, langsung nih berarti kita sudah dapat tuh. Jadi V0A atau kecepatan atau laju mula-mula benda A adalah sama dengan VA. VA itu berarti laju benda A setelah tumbukan dikurang F0 dikali delta T0 dibagi 2 MA. Nah, M-nya MA-nya karena yang ditanya ke benda A-nya. Oke, jadi jawabannya yang mana? Jawabannya iya yang B ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Iya, ini soal SBMPTN tahun 2014. Sebuah benda bermassa M berada pada bidang licin terikat pada pegas dengan ketetapannya K. Benda lain juga bermassa M mendekati dan menumbuk benda pertama dengan kecepatan V, seperti ditunjukkan pada gambar. Setelah tumbukan, kedua benda saling menempel dan bersama-sama bergetar dengan pegas. Pertanyaannya, amplitudonya berapa, amplitudo getarannya? Oke, yang pertama kita pahami dulu, ini kedua benda setelah tumbukan itu menempel, berarti ini tumbukannya tidak lenting sama sekali ya, tidak lenting sama sekali, tidak lenting sama sekali. Pertama, kita pakai rumus hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum. Kita tuliskan di sini. Misalnya ini kita anggap satu, benda satu ini benda 2. Berarti M1V1 ditambah M2V2 sama dengan, nah setelah tumbukan mereka menempel, berarti ini ditambah ini ya, M1 tambah M2 dikali kecepatan V aksen setelah tumbukan. M1M kecepatannya V. Kemudian benda 2 ini diam ya, berarti ini 0 sama dengan masanya bergabung ini jadi 2M. Kemudian ini V aksen. M-nya kita coret, berarti tinggal V aksen itu atau kecepatan setelah tumbukan itu, mereka berdua bergerak dengan kecepatan setengah V. Oke, kita simpan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita pakai hukum kekekalan energi mekanik. Oke, kenapa kita pakai ini? Karena ada perubahan energi ya, dari energi benda satu ini yang punya kinetik, kemudian nanti diberikan kepada benda 2 yang bergabung dengan pegas itu menjadi energi potensial pegas. Oke, berarti ini M energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Berarti ini energi potensial ditambah kinetiknya, kemudian ini potensialnya lagi ditambah kinetiknya. Oke, potensial pertama nggak ada. Oke, kemudian dia punya kinetik, berarti ini setengah M V kuadrat. Oke, setengah M kuadrat ya, sama dengan energi potensial ini potensial pegasnya ya, berarti ini setengah Ka kuadrat. A kuadrat, A-nya itu simpangan ya, karena dia jadi memendek nanti itu, ditambah setengah M-nya mereka setelah bergabung massa 1 sama massa 2, berarti ini 2M. Kemudian kecepatan setelah tumbukan berapa tuh? Setengah V kuadrat. Nah, berarti yang ini setengah M V kuadrat sama dengan ini setengah Ka kuadrat. Yang ini jadinya setengah kali 2M itu M. Kemudian dikali dengan setengah di kuadrat seperempat. Berarti ini jadi seperempat M V-nya di kuadrat. Oke.
Kalau kita mencari setengah KA kuadrat, energi potensial pegasnya itu jadi sama dengan ini setengah M V kuadrat dikurang 1/4 M V kuadrat. Berarti ini kita tulis lagi setengah KA kuadrat sama dengan setengah itu berarti 2/4 ya. 2/4 M V kuadrat min setengah M V kuadrat. 2/4 dikurang 1/4 berarti tinggal 1/4 M V kuadrat. Nah, ini persamaan yang kedua, kita simpan. Ada satu lagi nih, ya, justru ini kita menuliskan persamaan rumus buat mencari amplitudonya nih. Amplitudonya berarti kita pakai hukum sama ya, hukum kekekalan bukan momentum, kekekalan energi mekanik lagi nih. Ini energi mekanik dari si pegas, kemudian ini energi mekanik kejadian benda 1-2 menempel dan dia bergabung sama pegasnya. Oke, yang ini ya jadinya. Oke. Energi mekaniknya yang ada di pegas itu hanya energi potensial pegas, berarti ini setengah KA kuadrat sama dengan ini energi potensialnya ini ditambah energi kinetiknya. Kita tulis lagi setengah KA kuadrat sama dengan potensial pegasnya sama setengah KA kuadrat ditambah yang ini setengah M, M-nya bergabung mereka berdua 2M. Kemudian kecepatannya kecepatan setelah tumbukan juga ini setengah V kuadrat. Oke, kita tulis lagi setengah KA kuadrat sama dengan setengah KA kuadrat yang ini kita ganti dengan yang ini ya. Dengan yang ini berarti ini jadinya setengah M V kuadrat ditambah ini juga sama hasilnya setengah kali 2M kemudian setengahnya di kuadrat jadi 1/4 M kemudian V-nya di kuadrat. Oke, berarti ini setengah KA kuadrat sama dengan setengah berarti dia kita ini setengah KA kuadrat itu kan ini nilainya 1/4 ya, kakak salah tulis ini 1/4 sebentar dihapus dulu. Nah, kita ganti ini 1/4 ya hasilnya. Oke, 1/4 tambah 1/4 hasilnya 2/4. 2/4 itu disederhanakan jadi 2/4 setengah ya jadinya setengah M V kuadrat. Ini jadinya setengah M V kuadrat. Setengahnya kita coret, kita dapat A kuadratnya jadinya M V kuadrat per K. Kita mencari A nya. A berarti akar dari M V kuadrat per K. Oke, V nya diakarin berarti keluar V dikali akar M per K. Jadi kita dapat persamaan amplitudonya ini pilihannya jadinya ke A jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 ini ada soal PTN tahun 99. Jika dua benda mempunyai momentum sama tetapi masanya berbeda, maka benda yang bermasanya lebih besar mempunyai energi besar. Sebab energi kinetik itu berbanding lurus sama massa dan berbanding terbalik sama momentum. Kita buktikan ya. Oke, berarti kita turunin dulu rumus energi kinetik. Jadi ini hubungan rumus antara energi kinetik dengan momentum P. Rumus kinetik kan kita tahu, kalian tahu tuh setengah M V kuadrat. Nah, sekarang kita ganti rumusnya. Ini jadinya dalam kurung M V kuadrat dibagi 2M. Nah, kalau kalian hitung nih, kamu tulis lagi persamaan M V kuadrat itu kan hasilnya M kuadrat kali V kuadrat dibagi 2M. Nanti M-nya bisa dicoret, jadi M-nya yang di atas tinggal 1. Artinya rumusnya nanti akan balik lagi ke sini ya. Jadi secara substansi rumusnya kembali lagi ke rumus energi kinetik. Cuma perubahan ini kita hubungkan dengan momentum. M kali V itu kan momentum ya. Kemudian ini dikuadrat dibagi 2M. Sehingga kita dapat rumus nih, energi kinetik itu sama dengan P kuadrat
dibagi 2 MP-nya momentum. Nah, baru kita dapat dari sini. Sekarang kita cari artifisis rumusnya nih. Dari sini berarti kita dapat pertama ini kinetik itu berbanding lurus sama P kuadrat. Nah, ini berbanding lurus. Oke, berbanding lurus. Kemudian kalau berbanding lurus itu maksudnya apa? Maksudnya berarti kalau P kuadratnya besar maka EK-nya juga besar. Tapi kalau P kuadratnya kecil maka EK-nya juga kecil. Kemudian kita dapat ini energi kinetik itu kalau dengan massa dia berbanding terbalik. Maksudnya apa? Kalau berbanding terbalik, ini dulu berbanding terbalik. Maksudnya, jadi kalau M-nya besar, EK-nya kecil. Kalau M-nya kecil, maka EK-nya besar. Oke. Sekarang pernyataannya, benar nggak kalau massanya besar? Nih katanya kalau massanya besar, energinya besar. Salah ya, karena dia berbanding terbalik. Tadi kita udah dapat. Kalau massa besar justru EK-nya jadi kecil. Berarti pernyataan ini salah. Kemudian alasannya energi kinetik berbanding lurus sama massa. Ini sudah ditulis ya. Dia terbalik berarti salah. Kemudian kita cek berbanding terbalik dengan momentum. Dia berbanding lurus nih. Berarti alasannya juga salah. Berarti pernyataan salah, alasan salah. Kalian pilihnya yang E jadinya. Oke, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 4 soal masuk PTN ini di bab momentum dan impuls bagian yang pertama. Semoga kalian paham. Sekali lagi kalau kalian belum paham, kalian bisa tonton ulang video ini. Mohon channel ini bisa kalian like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika bermanfaat dalam membantu persiapan kalian khususnya di pelajaran fisika. Semoga kakak doakan kalian diterima di PTN favorit yang diinginkan. Salam sukses buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.